Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di video saya. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan jawaban saya untuk tugas 3 mata kuliah struktur data. Dimana soalnya yang pertama, buatlah sebuah program searching algoritma sequential search dengan menggunakan bahasa Java. Adapun data yang dimasukkan yaitu A1 sampai dengan A5. Silahkan tentukan sendiri nilai dari A1 sampai A5 tersebut. Lakukan pencarian angka N pada data tersebut. Berikan penjelasan tahap demi tahap proses searching tersebut, gambarkan dengan rinci. Oke, langsung aja kita masuk ke editornya. Pertama, sequential search. Untuk sequential search ini dimana kita punya data array, itu kita bandingkan nilai yang kita cari. Contoh N, kita bandingkan satu-satu dari dari indeks ke 0 sampai dengan indeks terakhir. Jadi kita menggunakan perbandingan dan dilakukan secara pengulangan atau looping. Berarti di sini pertama kita buat kelasnya dulu. Oke, terus yang kedua kita bikin fungsinya. Di sini saya kasih nama search. Isinya array A, saya kasih nama A ya untuk arraynya, dan yang TN untuk nilai yang akan kita cari. Jadi langsung aja kita carikan dari indeks ke 0, berarti INTI sama 0. Ini lebih kecil dari panjang array tersebut. Nah, langsung kita bandingkan ya. Jika N sama dengan array ke I, maka return I. Kalau dia nggak ketemu, berarti return satu. Kenapa min 1? Karena kan indeks array itu dari 0 sampai dengan indeks terakhirnya, berapapun indeks terakhirnya. Nah, min 1 ini kan di bawah 0, berarti dia merupakan bukan bagian dari array tersebut. Setelah ini langsung aja kita buat main programnya. Kita buat arraynya. Isinya sembarang ya. Di sini saya mau bikin 2 6 7 3 8 2 4 5. Yang mau kita cari misal MTN-nya 6 ya. Terus hasil pencarian langsung kita panggil, search-nya di atas itu. Terus jika hasil pencarian sama dengan min 1,
berarti kayak ada data tidak ditemukan. Kalau misalkan bukan -1, data berada pada indeks ke. Oke, coba kita run. Harusnya dia berada di indeks kedua ya. Sorry, lupa. Sekali lagi kita run. Iya, indeks ke 1 karena dimulai dari 0 0 1. Terus kita cari ke 2 lah, indeks ke 2. Berarti ini berada di indeks ke 0 ya. Benar. Coba kita cari yang tidak ada pada array, contohnya 5. Data 5 tidak ditemukan. Oke, selanjutnya kita masuk ke binary search. Pertama kita bikin kelasnya. Nah, untuk binary search ini kan algoritmanya kita membagi array tersebut, array yang kita punya. Contoh saya punya array dengan panjang 10. Berarti kita bagi 2 nih. Bagi 2 di sini. Kita cari nih. Kalau dia lebih kecil berarti sebelah kiri, lebih besar sebelah kanan. Pertama kita bagi dulu deh. Kita buat dulu fungsinya. Nah, karena dia dibagi, berarti bentar. Yang kita butuhkan itu array-nya. Terus indeks awal, di sini saya representasi dengan L atau left. Untuk indeks akhir, representasi dengan R atau kanan, right. Dan N, di mana data yang akan kita cari. Itu yang kita butuhkan ya dalam binary search. Error dia. Karena dia harus ngebalikin nilai, jadi harus pakai return. Kan ini kita bagi sampai dengan terkecil, berarti di sini if L lebih kecil sama dengan R. M sama dengan ini untuk nilai tengahnya ya. Berarti L ditambah algoritmanya kan seperti ini. R
dikurang L dibagi 2. Setelah itu kita bandingkan kalau misalkan M ini sama dengan array indeks ke M atau yang tengah tadi, kita return M. Kalau misalkan beda, kita lihat dulu nih, apakah M lebih kecil, apakah N lebih kecil daripada indeks ke M. Kalau misalkan dia lebih kecil, kan gini nih contoh. Tengahnya kan ini nih. Nah, yang mau kita cari 5, lebih kecil kan berarti daripada yang tengah, berarti kita apa namanya ya, kita searching di bagian sini nih. Ini kan indeks awal tadi sebelum kita pecah. Ini L, ini R. Nah, kondisinya lebih kecil nih, kita mau nyari yang di sini nih, berarti kan R-nya berubah nih. Indeks akhirnya kan berubah. Jadi di sini. Karena yang mau kita cari di sini. Berarti return search yang berubah apa? R-nya kan. Berarti ini M, sorry. Berarti R-nya M dikurang 1. R-nya berubah jadi M dikurang 1. Selanjutnya, kalau misalkan lebih besar, lebih besar, so, yang mau kita cari 13 nih, berarti kan yang kita eksekusi yang ini nih, berarti yang berubah L-nya, berarti L M tambah 1. Return L-nya yang berubah M tambah 1. Begitu seterusnya. Kalau misalkan nggak ketemu, maka return -1. Langsung kita buat main programnya. Buat array-nya. Nah, untuk binary search ini data harus sudah tersusun. Berarti sini saya bikin yang genap 2, 4, 6, 8, dan 10. Yang mau kita cari contoh yang mau saya cari adalah 10, dimana dia berada di indeks keempat ya. Nah, ini bisa kita copy aja nih, karena dia sama konsepnya. Cuman yang membedakan itu di sini. A, yang kedua adalah INTL atau indeks awalnya. Indeks awalnya di sini 0 ya. Indeks akhirnya di sini 4. Dan N ini ya nilai yang akan kita cari. Tapi saya lebih suka untuk indeks akhir ini
panjang array dikurangi 1. Kenapa? Karena kalau misalkan nanti kita masukin data, kita tambah data di sini, eh, dia tinggal mengikuti, nggak perlu kita rubah lagi. Seperti itu. Kita langsung kita run, benar nggak ada di indeks 4. Betul. Kita coba ganti 6, 1, 2, berada di indeks kedua. Coba di run. Benar, kita cari yang nggak ada di dalam array. Contohnya 5. Data tidak bukan. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Semoga sudah sesuai sama apa yang kita harapkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.